Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan memudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, kita langsung saja pada berita intinya. Nah, oke teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi cara daftar bantuan PIP ya. Kemudian cara aktivasi rekening PIP dan cara cek nama-nama penerima PIP di tahun 2022 ini. Nah, namun di sini harus kalian ketahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan PIP. Nah, dikutip dari link resminya kemendikbud.go.id, apa yang dimaksud dengan PIP? Nah, di sini ada pemberitahuan ya, apa itu PIP. Nah, Program Indonesia Pintar atau PIP melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah mulai dari usia 6 tahun sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin. Nah, yaitu pemilik kartu KKS atau kartu keluarga sejahtera. Kemudian peserta program keluarga harapan, yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program bantuan siswa miskin atau BSM. Nah, jadi PIP ini adalah bantuan tunai ya untuk para siswa anak sekolah yang keluarga kurang mampu dan juga peserta PKH, kemudian pemilik kartu ATM KKS merah putih. Nah, kemudian siapa sasaran utama penerima bantuan PIP? Di sini yang pertama peserta didik pemegang KIP. Kemudian yang kedua peserta didik yang dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pertimbangan khusus. Kemudian yang ketiga peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang, yaitu pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, pelayaran, dan kemaritiman. Kemudian bagaimana cara menggunakan KIP? Yang pertama, penerima KIP harus terdaftar sebagai peserta didik di lembaga pendidikan formal. Nah, misalkan dari SD, SMP, SMA, atau SMK, ataupun non-formal. Nah, kemudian yang kedua, KIP harus terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik lembaga pendidikan. Nah, jadi kalian harus terdaftar di dalam Dapodik sekolah masing-masing ya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mendaftarnya? Nah, di sini dikutip dari indonesiapintar.kemdikbud.go.id ada beberapa pertanyaan tanya jawab ya mengenai soal bantuan PIP. Nah, di sini siapa penyelenggara program Indonesia Pintar? Nah, jadi PIP ini merupakan kerjasama 3 kementerian ya, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan atau Kemendikbud, kemudian Kementerian Sosial atau Kemensos, dan Kementerian Agama atau Kemenag. Nah, berapa besaran dana PIP? Yaitu untuk peserta didik SD sederajat mendapatkan Rp450.000 per tahun. Kemudian untuk peserta didik SMP sederajat mendapatkan Rp750.000 per tahun. Dan untuk peserta didik SMA sederajat mendapatkan Rp1.000.000 per tahun. Nah, kemudian di sini bagaimana jika siswa miskin belum menerima KIP atau PIP ya? Nah, jadi di sini siswa dapat mendaftar dengan membawa kartu keluarga sejahtera atau kartu KKS merah putih ke lembaga pendidikan terdekat. Jika siswa tersebut tidak memiliki kartu ATM KKS merah putih, orang tuanya dapat meminta surat keterangan tidak mampu dari RT, RW, dan desa agar dapat melengkapi syarat pendaftaran.
Nah, jadi cukup mudah ya teman-teman untuk daftar mendapatkan KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Nah, jadi cukup daftarkan kartu KKS merah putihnya ke sekolah masing-masing. Nah, jika tidak memiliki kartu ATM KKS merah putih, bisa dengan menggunakan SKTM atau surat keterangan tidak mampu dari desa masing-masing. Nah, kemudian bagaimana cara untuk aktivasi rekening Simple PIP ya, teman-teman? Nah, di sini kalian harus ketahui dulu ya, apa syarat-syarat untuk aktivasi buku tabungan penerima PIP. Nah, perlu kalian ketahui, aktivasi buku tabungan Simple PIP adalah proses atau tindakan siswa penerima PIP untuk mengkonfirmasi rekening, agar rekening dapat digunakan untuk penarikan atau pengambilan dana pertama kali. Kemudian aktivasi buku tabungan Simple PIP ini dilakukan oleh penerima PIP yang belum memiliki buku tabungan. Kemudian penerima PIP yang berganti nomor rekening. Nah, jadi untuk yang sudah punya buku tabungan tidak perlu aktivasi rekening lagi ya. Nah, di sini ada syarat-syarat untuk aktivasi rekening untuk siswa SD. Yang pertama adalah membawa surat keterangan aktivasi rekening Simple PIP dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, membawa KTP atau KK, surat keterangan domisili orang tua atau wali. Kemudian yang ketiga, mengisi formulir pembukaan rekening Simple PIP dari Bank BRI. Nah, siswa harus didampingi orang tua ya untuk anak SD. Nah, dan dilakukan di Bank BRI ya aktivasinya. Nah, kemudian untuk aktivasi rekening dari Bank BNI adalah untuk jenjang siswa SMA. Nah, yang pertama syaratnya adalah membawa surat keterangan aktivasi rekening Simple PIP dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, membawa KTP atau kartu pelajar. Dan yang ketiga, mengisi formulir pembukaan rekening Simple PIP dari Bank BNI. Nah, untuk jenjang SMA sekali lagi di Bank BNI ya aktivasinya. Nah, itu adalah syarat-syarat untuk aktivasi rekeningnya. Jadi cukup kalian datang ke bank ya dengan membawa surat keterangan aktivasi rekening dari pihak sekolah. Atau bisa juga melakukan aktivasi rekening secara kolektif ya oleh pihak sekolah. Nah, syarat-syaratnya kalian tinggal koordinasi dengan pihak sekolahnya masing-masing. Nah, dan kemudian berikut adalah cara untuk mengecek nama-nama penerima PIP di tahun 2022 ya teman-teman. Kalian tinggal masuk ke Google dari HP kalian masing-masing. Kemudian ketik linknya di atas sini yaitu pip.kemendikbud.go.id ya. Nah, seperti ini, pip.kemdikbud.go.id. Kemudian kita klik enter atau cari. Maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, di sini ada kolom cari penerima PIP. Nah, di sini kolom yang pertama harus kalian isi nomor induk siswa. Kemudian di kolom yang kedua isikan tanggal lahir kalian ya, mulai dari tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian kolom yang ketiga ketik nama ibu kandung siswa. Nah, setelah diketik semua atau setelah diisi semua, kalian tinggal klik cari. Nah, nanti akan muncul ya teman-teman tandanya apakah kalian terdaftar sebagai penerima PIP atau tidak, dan kalian bisa dicek juga ya di situ apakah kalian masuk ke dalam nominasi penerima PIP atau tidak. Nah, jika kalian terdaftar sebagai nominasi penerima PIP, harap lakukan aktivasi rekening ya sebelum tanggal 30 Juni 2022. Nah, jadi itu ya teman-teman cara daftar PIP, kemudian cara aktivasi rekening PIP, dan cara cek nama-nama penerima PIP di tahun 2022 ini. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.